Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Malam ini kembali kita lanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab, dan insyaallah kita masih membahas tentang masalah qiyas. Sebagai bagian dari prinsip dalam menulis buku ini, saya menyajikan dengan sasaran adalah masyarakat umum, bukan untuk para pembelajar yang ingin lebih dalam ketika mengkaji masalah qiyas. Sehingga kita tidak sedang belajar ilmu usul fikih, memperkenalkan qiyas dengan dalam sebagaimana yang dikaji dalam ilmu usul fikih, namun kita hanya sebatas ingin menunjukkan kepada masyarakat dan mengenalkan apa itu dalil qiyas, serta kenapa kita harus menerima qiyas sebagai dalil. Artinya, di saat Anda membaca sebuah referensi kemudian menyebutkan dalilnya adalah Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan qiyas, tidaknya Anda tidak bingung, kok ada nyebut qiyas ini apa? Yang itu termasuk bagian dari dalil yang mu'tabar, dalil yang diakui dalam syariat kita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas bahwa prinsip qiyas adalah menyamakan gimana? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Dan qiyas itu tujuannya untuk mencari apa kemarin? Mencari hukum terhadap kasus baru yang tidak ada di masa silam. Saya ulang, tujuan dari qiyas adalah dalam rangka untuk mendapatkan hukum terhadap kasus baru yang tidak ada di masa silam. Sehingga metode qiyas dilakukan agar kita bisa mendapatkan hukum terkait kasus baru. Oleh karena itu, qiyas dominan digunakan dalam penilaian terhadap yang pertama kasus muamalah, itu paling banyak qiyas. Sehingga ketika Anda belajar tentang masalah muamalah, seringkali yang dilakukan adalah pendekatan menyamakan antara kasus muamalah belakangan dengan kasus muamalah yang ada di zaman Nabi SAW maupun para sahabat. Kemudian yang kedua berkaitan dengan objek tertentu. Apakah objek ini halal atau haram? Disamakan dengan seperti apa yang ada di masa silam. Misalnya ada sahabat yang tanya kepada Nabi SAW ketika beliau diutus ke Yaman. Nah, di Yaman itu ada minuman namanya al-bita wal mizru. Namanya al-bita dan al-mizru. Itu nama minuman masa silam. Sahabat tanya, bagaimana hukum mengkonsumsi al-bita dan mengkonsumsi al-mizru? Kayak apa Pak rasanya? Wallahu a'lam ya. Karena di hadis juga enggak disebutkan rasanya kayak apa. Tapi Nabi SAW memberikan kaidah umum bahwa semua yang memabukkan kullu muskirin fahuwa khamrun. Semua yang memabukkan adalah khamr. Sehingga apapun namanya, mau disebut minuman jamu, mau disebut minuman A, minuman B dan seterusnya, sepanjang itu ketika dikonsumsi memabukkan, maka statusnya khamr. Nah, model kaidah seperti ini akan dijadikan sebagai rujukan. Kalau kita menemukan semua yang berupa makanan atau minuman yang kemudian itu dikonsumsi, apakah ini halal atau haram, kita bisa menggunakan sepanjang itu sama dengan khamr, maka hukumnya sama seperti khamr. Karena prinsipnya apa tadi? Menyamakan yang sama, membedakan yang beda. Sementara qiyas tidak ada dalam ibadah. Kenapa? Karena ibadah itu baku. Sebab yang namanya ibadah itu baku. Karena ibadah tidak bisa disamakan dengan yang lain, karena masing-masing sudah ada aturannya. Sebagai contoh,
Dalam sholat Id perlu azan enggak? Kenapa? Apa yang akan Anda katakan kalau ada orang yang sholat Id dengan azan? Anda bilang apa kira-kira? Ya? Mungkin orang tidak akan mengatakan sebatas bid'ah. Orang akan bilang ini aliran sesat. Baru pertama kali di sejarah Islam ada orang azan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Pakai kias mungkin nyambung. Loh kenapa? Karena mengumpulkan orang. Di antara fungsi azan adalah memberitahu waktu datangnya sholat dan mengajak orang untuk kumpul sholat. Maka ada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Bukankah itu juga diperlukan ketika sholat Id? Ya coba kalau gitu praktekkan. Adzanlah dia dengan dalil qiyas. Berani adzan, maka orang akan mengatakan Anda penganut aliran baru dalam Islam. Karena tidak pernah ada pelajaran seperti ini yang diajarkan dalam pelajaran kita. Sehingga kasus qiyas atau qiyas tadi adalah fungsinya untuk mencari hukum kasus baru. Nah, kasus baru itu yang menerima adanya pembaharuan. Sementara yang tidak mungkin ada pembaharuan, ya jangan ada kasus baru di situ. Seperti masalah ibadah. Sebagai contoh yang lain, ada orang melakukan sholat jenazah. Namanya sholat. Sholat berarti kan harus ada rokaatnya. Nah, sholat jenazah berapa rokaat? Sholat jenazah berapa rokaat? Berapa rokaat? 4 rokaat. Masya Allah. Apa yang terjadi kalau sholat jenazah 4 rokaat? Jadi boleh nggak misalnya gini aja, kita kiaskan sholat jenazah seperti sholat subuh. Kira-kira gimana? Ya rusak. Ini ada aturan sendiri, ini ada aturan sendiri. Masa ada sih mas sholat tanpa ruku, tanpa sujud, tanpa duduk, cuman berdiri doang? Ya memang aturannya seperti itu. Dan saya pernah dengar obrolan seperti itu. Jadi di belakang saya ada orang ngobrol gitu ya. Saya sedang duduk, di belakang saya ada orang ngobrol. Ada salah satu di antara temannya yang sudah sedikit tersentuh masalah agama. Dia bilang sama 2 temannya yang lain, ada loh sholat yang kalau nata sof itu rapet. Nah, rapet gini. Jadi diawali dari diskusinya itu dari nata sof yang rapet. Sehingga sof yang kedua itu mepet dengan sof yang pertama. Nah temannya ini heran, itu nanti kalau rukuk dan sujudnya gimana? Loh sholat jenazah kan gak ada rukuk sama sujud. Masa sih sholat kok gak ada rukuk sama sujud? Masya Allah. Itu orang dewasa loh itu, bukan anak kecil itu. Ada muslim yang tidak tahu kalau sholat jenazah tanpa rukuk, tanpa sujud. Kenapa? Dia gak pernah punya pelajaran seperti itu. Baik, maka dalam hal ibadah tidak mungkin dilakukan qiyas, sebab ibadah itu sudah baku. Ikuti yang ada, jangan dibuat analogi. Karena masing-masing sudah diatur dan diajarkan utuh dari mulai ujung sampai ujung. Ibadah apapun. Pak, zakat bisa nggak dikiaskan, Pak? Kias zakat itu gimana contohnya? Misalnya orang punya penghasilan rutin bulanan, ya. Nah, berarti karena dia punya penghasilan rutin bulanan, dia berkewajiban dong mengeluarkan zakat. Sebagaimana petani itu kalau panen, dia langsung berkewajiban mengeluarkan zakat. Baik, yang didapatkan oleh karyawan ini itu beras apa uang? Oh, dia digaji beras. Maksud digaji beras? Zaman sekarang digaji beras. Dia digaji pakai uang. Kalau yang dia terima adalah uang, dia gajinya adalah berupa uang, berarti seharusnya dia mengikuti perhitungan dan aturan zakat apa? Zakat mal. Maka Anda jangan kiaskan dengan zakat pertanian. Tapi petani aja berapapun yang dia dapatkan ketika panen, walaupun sedikit, meskipun kalimat ini salah ya, bukan berapapun, kan tetap ada nisabnya, itu harus mengeluarkan zakat. Berarti seorang dokter atau profesi-profesi yang lain yang gajinya lebih gede daripada petani, masa mereka nggak mengeluarkan zakat tiap bulan? Nah, itulah metode kias yang
Salah. Karena dalam masalah ibadah Anda jangan bermain kias. Ini sudah ada aturannya. Antara perdagangan sudah ada, antara zakat mal ada aturannya, zakat pertanian ada aturannya, zakat fitrah ada aturannya. Jangan dibolak-balik. Sehingga kalau dibolak-balik lucu. Contoh ya, ada pengusaha, beliau pengusaha properti. Beliau rutin mengeluarkan zakat mal dalam bentuk sembako. Jadi ngasih beras, kemudian ditambah beberapa ubo rampe ya, ada telur, ada minyak. Terus tanya, boleh enggak zakat seperti ini? Bahkan beliau menawarkan ke saya, kalau antum bisa menyediakan 100 paket sembako nanti saya beli. Untuk apa Pak? Untuk zakat saya. Itu ada cuannya sebenarnya ya. Cuman saya pikir sebentar, kalau ini untuk bayar zakat, saya enggak bersedia. Karena zakat mal dengan sembako itu enggak boleh. Zakat mal dengan sembako itu enggak boleh. Lucunya giliran zakat fitrah pakai duit. Ini kan dibalik. Zakat fitrah yang seharusnya sembako dia keluarkan pakai uang, zakat mal yang seharusnya dikeluarkan pakai uang dia keluarkan pakai sembako. Kok dibolak-balik kenapa? Seharusnya kan ikuti yang ada. Sehingga zakat mal ya Anda keluarkan sesuai dengan aturan zakat mal, zakat fitrah Anda keluarkan sesuai dengan aturan zakat fitrah, dan demikian seterusnya. Insyaallah bisa dipahami ya. Hal yang sama juga berlaku pada yang lain. Sehingga untuk masalah ibadah tidak menerima kias. Beda dengan kasus yang itu bukan bagian dari ibadah. Jadi begini, keberadaan teknologi itu tidak nambahi kesempurnaan ibadah. Anda jangan berpikir dengan adanya teknologi maka ibadah semakin sempurna. Salah. Ibadah yang paling sempurna ibadahnya siapa? Rasulullah SAW. Di saat tidak ada teknologi seperti yang kita rasakan sekarang. Sehingga beliau tidak melakukan haji atau umroh dengan kendaraan seperti yang kita miliki saat ini. Pakai bis ber-AC, bahkan kereta cepat ya. Dengan kecepatan 250 km per jam ya. Kereta Madinah Mekah bolak-balik. Sehingga yang biasanya ditempuh dalam waktu 5-6 jam cukup ditempuh dengan waktu 2 jam, 2,5 jam. Baik, berarti ini kan menyempurnakan, bukan menyempurnakan. Bedakan antara menyempurnakan dengan memudahkan pelaksanaan. Teknologi tidak bisa nambahi aturan dalam ibadah, tapi teknologi bisa dipakai oleh kaum muslimin untuk memudahkan pelaksanaan ibadah. Bisa dipahami ya ini bedanya ya? Baik. Makanya kalau orang misalnya nyinggung masalah bid'ah, itu ada mikrofon, ada mobil, ada apa, ini salah sasaran. Karena semua teknologi itu tidak mengubah dan nambahi maupun mengurangi ibadah. Bapak bisa lihat ya, imam sholat pakai mikrofon dengan gak pakai mikrofon, caranya sama atau beda? Tata caranya sama atau beda? Sama. Tidak ada yang beda. Namun ini memudahkan orang untuk bisa menyampaikan suaranya hingga sampai belakang. Dan tidak ada yang berubah di situ. Baik. Nah, di bagian titik-titik seperti ini, kalau yang sifatnya pelengkap-pelengkap tadi, mungkin bisa pakai kias. Tapi kalau yang sifatnya apa? Tata cara tidak bisa dilakukan kias. Sebagai contoh ya. An-Nawawi rahimahullah itu pernah membahas tentang hukum sholat di atas ranjang. Sholat di atas ranjang. Dan beliau menyampaikan pada prinsipnya boleh orang bisa berdiri di atas ranjang, dia bisa rukuk sujud di atas ranjang. Nah, misalnya ulama membahas apa hukum sholat di atas pesawat. Terus dia pakai takhrij dengan menarik keterangan An-Nawawi. Dulu ada keterangan An-Nawawi boleh sholat di atas ranjang. Maka boleh sholat di atas di tempat yang tidak bersentuhan dengan tanah. Ya sama halnya dengan yang di lantai 2, lantai sekian dan seterusnya. Lah terus itu Pak, kiblatnya kemana Pak? Kan Ka'bahnya di bawah.
walaupun Ka'bah di bawah, tapi pesawat tidak kehilangan arah. Pesawat tidak kehilangan arah. Sehingga pesawat kalau misalnya berjalan dari Timur Tengah ke Indonesia, arahnya kemana? Enggak jelas Pak kalau di atas itu Pak. Orang tidak akan jauh demikian. Semua akan sepakat dia mengarah kemana? Ke timur. Kan gitu. Anda misalnya naik pesawat dari Jogja ke Jakarta, arahnya kemana? Enggak ada arah Pak di atas Pak. Apa mungkin? Sepanjang masih ada arah, berarti kita masih bisa menetapkan di mana kiblat berada. Nah, yang seperti ini tidak bisa disisipi dengan kias, dan berkaitan dengan masalah fasilitas ibadah itu tidak masuk pada kajian seputar masalah bid'ah, karena ini tidak nambahi maupun mengurangi tata cara ibadah. Baik. Selanjutnya, kemarin kita sudah menyampaikan tentang rukun kias. Rukun kias artinya unsur yang harus ada dalam kias. Kalau Bapak mendengar kata rukun, tolong Anda pahami rukun itu sama dengan unsur utama. Rukun sholat berarti unsur utama sholat. Rukun puasa berarti unsur utama puasa, dan seterusnya. Ketika ini enggak ada salah satu, berarti unsur utamanya enggak ada, maka dia tidak akan jadi wujud yang utuh. Misalnya, rukun manusia itu apa? Apanya? Rukun manusia apa? Nyawa, apalagi? Darah, banyak sekali ya nanti kalau. Nanti Bapak akan nyebut ginjal, jantung. Apa unsur utama sehingga manusia itu bisa hidup? Ketika enggak ada itu mati dia. Mungkin kita bisa sebut seperti itu ya. Maka dalam ibadah, apa unsur utama yang menyebabkan ibadah itu disebut ada? Kalau enggak ada itu, enggak diakui. Kalau sholat misalnya, Fatihah rukun sholat. Ya, ketika enggak ada Fatihah, ya tidak diakui. Ruku, betul. Ketika enggak ada ruku, enggak diakui, dan seterusnya. Ya. Rukun kias, sesuatu yang harus ada, dan kalau enggak ada maka tidak diakui proses kias itu. Apa saja itu? Kasus asal, hukum terhadap kasus asal, kasus cabang. Nah, kesamaan antara kasus asal, kasus cabang dengan kasus asal ada 4 ya. Yang pertama apa? Kasus asal, kasus yang ada dalilnya. Yang kedua, hukum terhadap kasus asal. Selanjutnya, yang ketiga, kasus cabang, kasus baru. Nah, kita ini mau nyari nih, kasus baru ini hukumnya gimana? Maka kita nyari dengan metode kias, harus ada yang keempat, kesamaan antara kasus baru dengan kasus asal, yang disebut dengan kesamaan illah. Disebut dengan kesamaan illah. Nah, illah ini adalah karakter penentu untuk kita bisa katakan bahwasanya ini sama dengan itu. Kalau salah dalam menentukan illah, kiasnya pasti bermasalah. Saya ulang, ketika salah dalam menentukan illah, maka kiasnya bermasalah, yang disebut dengan kias fasidul i'tibar atau kias ma'al farik. Bahasa kita analogi bermasalah. Sudah? Sekarang kita kasih contoh. Di zaman Nabi SAW ada emas, ada perak, dan beliau memberikan hukum adz-dzahab bil-dzahab wal-fiddah bil-fiddah yadan biyadin mithlan bimithlin. Hadis Ubadah bin Samit. Emas dengan emas, perak dengan perak, itu harus sama kuantitas dan dari tangan ke tangan. Beliau juga bersabda,
fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum ma kana yadan biyadin. Kalau jenisnya beda boleh ada selisih kuantitas sepanjang dilakukan yadan biyadin, dari tangan ke tangan. Dalam hadis yang lain dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Adz-dzahabu al-wariqu bidz-dzahab riban illa waha." Perak dengan emas itu riba kecuali dari tangan ke tangan, dan seterusnya. Sudah? Disinilah kita bisa mendapatkan satu kesimpulan bahwa emas, perak itu benda ribawi. Emas dan perak itu benda ribawi. Baik. Lalu muncul kasus uang kartal, Pak, yang berbahan kertas atau logam selain emas dan perak. Itu kira-kira hukumnya bagaimana? Uang kartal yang berbahan kertas atau selain logam selain emas dan perak, hukumnya bagaimana? Nah, kemudian dicarikan kenapa emas dan perak ini disebut oleh Nabi SAW sebagai benda ribawi yang ada aturan khusus tadi. Memang ada banyak pendekatan, salah satunya adalah bahwa dia disebut sebagai benda ribawi karena statusnya adalah mutlak tsamaniyah, alat tukar yang berlaku di masyarakat. Alat tukar yang berlaku di masyarakat. Sudah? Nah, berarti kita akan kiaskan semua alat tukar yang berlaku di masyarakat berlaku aturan benda ribawi, maka uang adalah benda ribawi. Sampai di sini paham ya? Maka aturan uang sama dengan aturan emas dan perak. Sebab mereka atau benda ini punya illah yang sama, ada kesamaan karakter dan sifat, yaitu sama-sama alat tukar. Sampai di sini paham? Baik. Selanjutnya kasus berkembang bahwa emas dan perak untuk saat ini sudah bukan lagi alat tukar. Dia sebagai komoditas, sebagaimana yang kita lihat ya. Anda kan tidak bertransaksi bayar pakai emas ya. Tapi orang nyimpen emas sebagai instrumen investasi, yang sebenarnya itu keliru ya, salah paham. Emas itu bukan instrumen investasi, itu hanya untuk hedging saja, untuk menjaga nilai, bukan untuk investasi. Di saat orang itu melakukan investasi dengan beli emas, sudah boleh nggak Pak dilakukan dengan cara cicil, kemudian tidak tunai, kredit emas, lalu tabungan emas, dan aneka turunan di mana emas ini ditransaksikan dengan cara tidak tunai? Karena emas bukan lagi benda ribawi. Baik, terus kita tanya, kalau emas bukan benda ribawi, kira-kira uang itu benda ribawi enggak? Iya, uang itu benda ribawi. Kenapa uang itu benda ribawi? Dikiaskan dengan emas. Loh, yang dijadi kiasnya udah hilang ya? Kasus asalnya sudah hilang, paham ya? Kasus asalnya sudah hilang. Kalau kasus asalnya sudah hilang, sudah tidak diakui sebagai benda ribawi, berarti cabangnya nyantol kemana? Cabangnya nyantol kemana? Uang kan cabang. Paham gak kira-kira ya? Baik, ada kasus asal ya, emas dan perak. Ini uang kasus baru di zaman sekarang. Di zaman Nabi SAW gak ada. Tidak? Sehingga uang kartal seperti yang kita kenal sekarang, yang bahannya selain emas dan perak, ada yang kertas, ada yang logam selain emas dan perak, ini nyantol dengan emas, disamakan dengan emas, maka dia punya kesamaan ilah dengan emas. Nah, di saat emasnya ini disingkirkan, bukan lagi benda ribawi, terus uang ini nasibnya gimana? Nah, disitulah ada satu kaidah yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Karhi, salah satu ulama mazhab Hanafiyah, tapi kaidah ini ma'ruf, umum di kalangan para ulama. Kaidahnya mengatakan at-ta'lil alladhi yuaddi ila ibtalil asli batilun. At-ta'lil alladhi yuaddi ila ibtalil asli batilun. Seseorang menjelaskan tentang illah tapi itu berkonsekuensi menghilangkan status hukum asal, maka berarti cara berpikir dia batil, salah maksudnya.
Cara berpikir dia salah. Karena kita tidak mungkin menggunakan pendekatan kias tapi membatalkan dalil, itu enggak mungkin. Sebab kias itu tidak boleh membatalkan dalil. Insya Allah enggak susah dipahami ya. Sebentar dulu sih. Paham insya Allah ya? Paham ya? Baik. Kalau Anda menggunakan pendekatan kias yang menyebabkan dalil tadi tidak berlaku, hadis Umar tidak berlaku, hadis Ubadah bin Samit jadi tidak berlaku semuanya, maka itulah yang dimaksud tadi, at-ta'lil alladhi yuaddi ila ibtalil asli batilun. Penggunaan kias yang menyebabkan dalil jadi tidak berlaku, maka penggunaan ini batil. Sudah? Artinya apa? Hukum yang berlaku pada kasus asal tidak boleh hilang. Sehingga tetap dia harus dihukumi sebagai benda ribawi. Kalau kemudian dia diturunkan dari benda ribawi, nanti uang ini nasibnya gimana? Dia turunan dari emas dan perak. Insya Allah cukup jelas ya. Ya mudah-mudahan ini bisa jadi masukan atau apa ya, tambahan pemahaman bagi teman-teman yang mungkin sering mendengar bahwa di sini sudah ada fatwa dari lembaga fatwa tertentu yang mengatakan bahwa emas itu bukan benda ribawi sehingga boleh ditransaksikan bebas walaupun nyicil, tidak tunai, kemudian tertunda dan seterusnya. Sebagaimana yang ma'ruf yang sering kita dengar. Baik. Saya kasih kasus yang lain ya. Jadi terkadang ada hasil ijtihad yang itu membatalkan dalil. Terkadang ada hasil ijtihad yang itu membatalkan dalil. Nah, kalau pakai kaidah tadi, semua hasil ijtihad yang menyebabkan dalil tidak berlaku itu enggak boleh ya. Sebab dalil itu pokok. Ijtihad itu di kasus yang tidak ada dalil. Tapi ada ijtihad yang sampai berlebihan sehingga membatalkan dalil. Contoh, dalam hadis dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Ya, itu hadis Ammar ya. Coba dicek lagi. Barangkali saya salah ini. Coba saya cek lah ya. Shama yaumus syak. Nah, betul, hadis Ammar bin Yasir. Hadis Ammar riwayat Tirmidzi, kemudian Nasai dan yang lainnya. Dari hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, "Man shama yauma syakki faqad asa Abul Qasim." Siapa yang berpuasa di hari asyak, di hari yang meragukan, maka dia durhaka kepada Abul Qasim. Siapa Abul Qasim? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang dimaksud dengan hari yang meragukan itu? Puasa di hari meragukan, durhaka kepada Nabi. Yang dimaksud hari meragukan itu hari apa, Pak? Belum pernah dengar? Hah? Hari yang meragukan itu hari apa? Tanggal 30 Sya'ban. Tanggal 30 Sya'ban yang tidak bisa dipastikan apakah itu betul 30 atau tanggal 1 Ramadan. Karena waktu itu dilakukan ru'yah tapi tidak kelihatan. Entah tertutup mendung atau tertutup kabut atau apapun yang menyebabkan ru'yah itu tidak kelihatan. Maka tanggal 29 kaum muslimin ru'yah. Kemudian mereka tidak menemukan hilal karena cuaca. Nah, ketika tidak menemukan hilal karena cuaca, saran Nabi SAW apa? Fa in ghumma 'alaikum fa akmilus syahra fa akmilul iddata 30. Kalau kalian tertutupi, maka genapkan hitungan bulan menjadi 30 hari. Sudah? Sehingga Sya'bannya jadi berapa? 30 hari. Maka besoknya karena hilal tidak kelihatan, diputuskan tanggal 30 Sya'ban. Baik.
berpuasa ketika itu. Mungkin ada sebagian orang yang jangan-jangan sudah masuk ya, jangan-jangan hilal sudah terbit ya. Tapi kan kita enggak lihat karena mendung, karena cuaca. Berpuasa ketika itu terlarang. Hukumnya haram. Sudah? Baik, apa kaitannya dengan qiyas? Nanti akan kita bahas setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita sambung sedikit tentang tadi ya. Jadi dengan keberadaan hadis Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu yang tadi menyatakan siapa yang berpuasa di hari syak, di hari meragukan, maka dia durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang menggunakan metode hisab. Bagian dari konsekuensi metode hisab itu selalu tepat sesuai dengan hitungan ya. Saya ulang ya. Di antara ciri khas metode hisab itu apa? Ciri khas metode hisab. Tepat dengan hitungan.
Sehingga dalam waktu sekian hari bahkan hitungan bulan sudah bisa ditetapkan, nanti tanggal 1 Ramadan sekian, tanggal 1 Syawal sekian dan seterusnya. Begitu? Dengan menggunakan metode hisab. Baik. Nah, dengan menggunakan metode ini konsekuensinya tidak ada yaumus syak. Kalau metode ini berlaku, konsekuensinya apa? Yaumus syak tidak ada. Nah, mungkinkah kita menggunakan sebuah metode yang menyebabkan sebuah dalil itu jadi hilang? Berarti hadis Ammar bin Yasir enggak ada. Karena enggak ada lagi yang disebut dengan yaumus syak. Mulai hari ini tidak ada lagi hadis yaumus syak, tidak ada lagi yaumus syak, maka hadis Ammar bin Yasir tidak berlaku. Mungkin seperti itu. Nah, itu tadi seperti kaidahnya Imam Al-Qurhi bahwa apabila ada orang menggunakan metodologi tertentu, kias, kemudian itu menyebabkan dalil jadi enggak berlaku, maka metode itu keliru. Baik, kita bicara terlalu panjang dan sekarang coba kita baca teks di buku Kias adalah dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Berkata penulis hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Amin. Amin walakum bimithli. Qiyas adalah dalil. Ada 3 kelompok manusia dalam menilai apakah qiyas itu dalil ataukah bukan dalil. Yang pertama, kelompok yang menolak qiyas sebagai dalil, seperti mazhab Zahiriyah. Yang kedua, kelompok yang berlebihan dalam menggunakan qiyas sebagai dalil, sampai menolak nas yang sahih dengan alasan qiyas. Yang ketiga, kelompok pertengahan yang tidak menolak qiyas tetapi juga tidak menggunakannya melebihi batas. Mereka tetap menggunakan qiyas sesuai batasannya. Baik, 3 ini jelas ya. Antara menolak, berlebihan dalam menggunakan qiyas, dan pertengahan menggunakan qiyas tapi ada batas. Selanjutnya, ketentuan penggunaan dalil qiyas. Pertama, tidak dijumpai adanya nas. Adanya nas menggugurkan qiyas. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, "Wa nahkumu bil ijma'i tsumma al qiyas, wa huwa al-afu min hadza, walakinnaha manzilatun darurah, li'annahu la yahillu al-qiyasu li'annahu la yahillu al-qiyasu wal khabaru mawjudun." Kami tidak menetapkan hukum berdasarkan ijma' kemudian qiyas. Dalil qiyas lebih lemah. Kami menetapkan, bukan tidak menetapkan. Ulangi. Kami menetapkan hukum berdasarkan ijma', kemudian qiyas. Dalil qiyas lebih lemah dibandingkan yang pertama. Namun qiyas digunakan di posisi darurat karena tidak halal menggunakan qiyas jika ada dalil. Ar-Risalah halaman 599. Yang kedua, yang melakukan qiyas adalah ulama yang memiliki kompetensi dalam berijtihad. Artinya tidak semua orang berhak melakukan qiyas. Yang ketiga, qiyas yang dilakukan adalah qiyas yang sahih. Ibnul Qayyim menyebutkan qiyas yang benar dengan istilah al-mizan yang Allah turunkan bersama kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Allah Ta'ala berfirman, Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah yang menurunkan Alkitab berisi kebenaran dan al-mizan. Asy-Syu'ara ayat 17. Allah Ta'ala juga berfirman, laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Sungguh aku telah mengutus para rasulku dengan membawa penjelasan dan aku turunkan bersama mereka Alkitab serta Al-Mizan. Quran surat Al-Hadid ayat 25. Syekhul Islam menjelaskan al-qiyasus sahihu haqqun fa inna Allah ba'atha rusulahu bil adli wa anzala al-mizana ma'al kitabi wal mizan yatadammanu al-adla wa ma yu'rafu bihi al-adlu. Qiyas yang sahih adalah kebenaran karena Allah mengutus para rasulnya dengan membawa keadilan dan menurunkan Al-Mizan bersama Alkitab. Al-Mizan berisi keadilan dan standar mengenal keadilan. Majmu' Al-Fatawa. Baik, insyaallah cukup jelas ya. Poin 1, 2, 3 ini berkaitan dengan ketentuan penggunaan qiyas. Dan tadi sudah disebutkan qiyas itu dilakukan ketika tidak dijumpai nas. Kalau ada dalil ya jangan pakai qiyas. Sehingga misalnya Bapak menjelaskan tentang hukum sholat jenazah.
tata caranya sholat jenazah. Sudah ada dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat jenazah dengan cara seperti ini. Ya jangan nekat pakai kias ketika sudah ada penjelasan. Kemudian kias itu hanya dilakukan oleh ulama. Yang bukan ulama jangan nekat pakai kias. Sebutkan contoh kias yang salah yang disebutkan dalam Al-Quran. Contoh kias yang salah yang disebutkan dalam Al-Quran. Sebutkan. Apa mas? Resiko duduk di depan ini, ditanya terus. Sebutkan contoh kias yang salah dan disebutkan dalam Al-Quran. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mithlur riba. Itu disebabkan karena mereka mengatakan jual beli itu seperti riba. Kias enggak ini? Dia menyamakan jual beli dengan riba. Menyamakan jual beli dengan riba bagaimana mungkin? Sama atau beda ini? Maka Allah kasih jawaban. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau hukumnya beda, berarti hakikatnya pasti beda. Kalau hukumnya beda kan berarti hakikatnya pasti beda. Sehingga yang satu Allah halalkan, yang satu Allah haramkan. Bagaimana mungkin kau samakan? Sementara hukumnya berbeda dan pasti hakikatnya beda. Baik, kita kasih tugas ya. Apa perbedaan riba dan jual beli? Dijawab pekan depan. Nanti ditunjuk apa perbedaan riba dan jual beli. Silahkan dicari referensinya. Selanjutnya, para sahabat juga menggunakan qiyas dalam memutuskan hukum yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Mu'adz radhiyallahu anhu bercerita bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak mengutus Mu'adz ke Yaman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, "Bagaimana caramu memutuskan hukum, dan jika ada kasus yang disampaikan kepadamu?" "Akan aku putuskan berdasarkan kitabullah," jawab Mu'adz. "Bagaimana jika tidak ada penjelasannya dari kitabullah?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Aku putuskan berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," jawab Mu'adz. "Jika tidak kau jumpai penjelasannya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitabullah?" tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mu'adz menjawab, "Ajtahidu ra'yi wala alu." Aku akan berijtihad dengan menggunakan logikaku dan aku tidak peduli dengan komentar. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menepuk dada Mu'adz sambil bersabda, "Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah." Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah untuk membuat keputusan sesuai dengan hal yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3594. Ulama berbeda pendapat mengenai keabsahan hadis ini. Sebagian ulama menilainya dhaif, misalnya Syekh Al-Albani, dan sebagian mensahihkan, misalnya Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Faqih wal Mutafaqih. Ibnu Abdul Bar menjelaskan hadis ini dengan mengatakan, wa huwal hujjatu fi itsbatil qiyas inda jami'il fuqaha al-qailina bih. Hadis ini merupakan dalil tentang keabsahan qiyas sebagai dalil menurut semua ulama yang mengakui keabsahan dalil qiyas. Jami' Bayan al-Ilmi, Allahu a'lam. Baik. Andaikan hadis Mu'adz ini sahih disepakati oleh para ulama ahli hadis, maka dia jadi hakim yang memutus perselisihan antara jumhur ulama dengan Dhahiriyah. Karena Dhahiriyah kan menolak qiyas. Namun hadis ini diperselisihkan. Seperti tadi kita sebutkan, Syekh Albani itu menilai hadis ini dhaif. Meskipun beliau sendiri pakai qiyas, maka beliau menggunakan qiyas karena itu dalil yang disepakati oleh jamaahir ulama, bukan karena berdasarkan hadis ini. Tapi para ulama secara umum mereka menilai hadis ini sebagai hadis yang bisa diterima, sampai kata Ibnu Abdul Bar, wa huwal hujjatu fi itsbatil qiyas. Hadis ini merupakan hujjah tentang keabsahan qiyas. Sehingga dengan mengikuti pendapat yang mengatakan hadis ini sahih, berarti qiyas itu direstui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita memasuki bab baru, judulnya kaidah dalam mengikuti ulama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.